Pucuk pimpinan Dandim 1407 Bone berganti. Hal tersebut ditandai dengan pisah sambut Letkol Kapten Budiman SH selaku pejabat lama dan Letkol Infantri Muhammad Rizky Hidayat Johar yang bertempat di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone pada Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022. Dandim 1407 Bone Letkol Kapten Budiman SH mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pemerintah Kabupaten Bone atas kebersamaan yang dibangun selama bertugas. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya, kakak saya, Pak Bupati atas acara penyambutan yang sangat luar biasa malam hari ini. Ini makin membuat saya tambah berat sebetulnya meninggalkan Bone. Kemudian Pak Wakil Bupati, Pak Seda yang sudah menyiapkan acara ini. Saya bingung ini mau ngomong apa di sini karena saking saya beratnya. Pertama tadi mungkin sudah diingatkan oleh Pak Bambang tentang lagu Panggung Sandiwara, itu memang ada sejarahnya di sini, sejarah saya yang buat saya viral di sini. Saya masuk ke Bone ini kurang lebih 1 tahun 11 bulan 9 hari tepatnya hari ini. Tetapi saya dan keluarga terus terang saya merasa baru kemarin saya berada di Bone. Karena tidak terasa waktu juga ternyata saya ternyata di sini hampir 2 tahun. Padahal saya merasa baru 2 hari di Bone ini. Karena apa? Ya karena saya banyak saudara di sini. Terutama kalau di sini mungkin tidak dimiliki oleh kodim lain. Kodim lain mungkin hanya punya Bapak Bupati. Saya di sini ada bapak saya itu Pak Danren, ada ibu saya Bapak Bupati. Jadi kalau orang anak punya masalah itu, kalau punya masalah ngadunya ke bapak. Letkol Infantri Muhammad Rizky Hidayat Johar selaku pejabat baru Dandim 1407 Bone menitipkan diri selama bertugas di Kabupaten Bone. Kata dia, mendapat tugas sebagai Dandim bukanlah tugas yang mudah. Nama Muhammad Rizky Hidayat, pangkat Letnan Kolonel Infantri, NRP-nya agak panjang tapi kami sebut juga sekalian 1102003496 0180. Kami dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat karena kebetulan orang tua kami berasal dari sana. Bapak saya tentara, hanya numpang lahir di daerah Cirebon 1 bulan, kemudian langsung dibawa pindah. Umur 6 tahun, kalau tidak salah 6 tahun atau 7 tahun kami langsung dibawa ke Sulawesi. Dari mulai SD, SMP, SMA. Saya tamat di SMP Negeri 1 Wajo, Sengkang. Kemudian tamat SMA di SMA 2 Makassar. Mohon izin Bapak Bupati, SMA 5, jadi kita satu kota. Kemudian pada tahun 1998 saya mencoba untuk mendaftar Akademi Militer. Cuma nasib belum berpengaruh baik, tidak lulus. Jadi lanjut lagi tahun 99 baru kita mendapat rezeki bisa masuk ke pendidikan Akademi Militer. Kemudian lulus dari Magelang tahun 2002 mendapat kehormatan penugasan di Papua di Kodam 17 Cendrawasih dari mulai tahun 2003 sampai dengan 2012. Bapak Kompol Iksan juga sempat ketemu. Beliau bertugas di Batalion Brimob Kota Raja waktu itu. Itulah Pak, karena kita sinergitas jadi sering bertemu.
Akhirnya ketemu lagi di sini, kita kerjasama lagi. Nah, kemudian setelah menamatkan atau selesai dari penugasan di sana, kami dipindahkan ke Kodam Jaya, Kodam Jaya Jakarta, kurang lebih 3 tahun. Kemudian lanjut ke Kalimantan, akhirnya kembali lagi ke Sulawesi ini. Saya menikah dengan istri saya yang berada di sebelah kiri, nama Wici Marianti Ningsih, orang Jogja, berasal dari Jogja. Tahun 2006, saya masih ingat betul dan saya tidak akan lupa tanggal tersebut karena bertepatan dengan peristiwa gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, waktu itu penghulunya sudah tidak bisa datang lagi karena katanya rumahnya ambruk. Saya ditelepon sama senior saya, kamu jadi nikah nggak? Oh siap jadi bang. Masa saya sudah izin dari Jayapura jauh-jauh pulang kosong. Akhirnya kita jemput penghulunya, bapak izin. Yang penting nikahkan dulu, dibilang sah, baru kita dinyatakan sah. Akhirnya 2006 saya resmi menikah. Istri anak tunggal itu setahu saya anak satu-satunya bapak izin. Jadi begitu nikah 5 hari langsung saya bawa ke Irian Jaya, ke Papua. Kemudian dari hasil pernikahan kami dikaruniai 2 orang, putri dan putra. Putri pertama Arifah Khairunisa Nur Hidayati, lahir tahun 2007, sekarang usia 15 tahun, baru mau masuk SMA. Kemudian yang kedua Muhammad Akbar Ridho Hidayat, usia 13 tahun, sekarang kelas 2 SMP. Jadi sedemikian tentang diri kami dengan keluarga yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon izin kepada Bapak Bupati dan segenap pejabat Pemda Kabupaten Bone serta seluruh rekan-rekan pejabat Pemda maupun TNI Polri. Kami sebagai orang baru, kami juga sebagai anak, sebagai adik, mohon izin untuk menitipkan diri untuk berdinas di kabupaten ini. Setahu kami tantangan menjadi Komandan Kodim cukup berat dan banyak dinamika karena menjadi pejabat di kewilayahan, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kami sebelumnya juga pernah menjabat Komandan Batalion dengan Komandan Satuan Pendidikan, tapi tentu saja tantangannya beda karena hanya mengurusi bagian dalam, internal saja di satuan. Namun kali ini kami sudah mendapat banyak cerita dari senior-senior apabila di Kodim itu kita harus, yang kita urusi, yang kita hadapi bukan cuma satuan, namun rekan-rekan dari Pemda, Forkopimda, termasuk masyarakat, sehingga kita dituntut lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih fleksibel dalam menghadapi situasi. Sehingga demikian kami mohon izin Bapak untuk bimbingan, arahan, petunjuk, serta teguran apabila mungkin kami agak melenceng sedikit. Namanya kami manusia biasa Bapak, mungkin ada saatnya mungkin kami lengah atau lupa. Tidak apa-apa Bapak, tegur saja demi kebaikan bersama. Karena kepada siapa lagi kami menggantungkan harapan untuk berdinas ini selain kepada Bapak Bupati, Ibu, termasuk Bapak Wakil, Ibu. Bupati Bone, Dr. Haji Andi Fahsar Mahdin Pajalangi MSI dalam sambutannya juga mengaku kehilangan. Bahkan kata dia selama di Bone banyak sekali kontribusi bagi daerah, terutama sinergitasnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perjalanan Pak Budi di Bone ini, Pak Budiman, hampir 2 tahun. Nggak sampai sebulan, 2 tahun. Tetapi rasanya lama sekali. Kenapa? Karena tidak ada hari yang kita lalui tanpa satu kesan yang menarik. Ya, saya biasa bilang sama Pak Kapolres, kurang seru ini karena belum datang tukang provokasinya ini. Artinya kalau Pak Budi belum datang, belum bisa ramai ini. Tapi kalau Pak Dandim sudah datang, pasti ramai Bone ini. Dan alhamdulillah itulah yang membuat kita selalu tidak bisa melupakan. Kemudian banyaklah ide-ide segar yang Pak Dandim selalu sampaikan kepada kita sehingga suasana itu selalu hidup. Suasana selalu hidup dan itu bisa diterima oleh semua kalangan. Makanya
Pak Dandim banyak temannya yang hadir. Seperti yang disampaikan tadi, ada teman gapleknya, ada teman makannya, ada teman jalannya, banyak sekali temannya. Tetapi di kami pimpinan daerah, Pak Rizky juga harus tahu bahwa Pak Dandim ini di samping artisnya kita, dia juga tukang coba kuliner, Pak. Jadi semua jajanan kuliner di Bone ini harus lolos seleksi dulu, Pak Budi. Kalau Pak Dandim sudah bilang bagus di situ, Pak, berarti kita datang. Bagaimana Pak Dandim rekomendasinya? Kurang menarik, jadi boleh dikata semuanya. Dan alhamdulillah semua teman-teman menaruh senang dengan kehadiran Pak Budi sebagai Dandim di Bone ini, dan tentu ini akan menjadi satu kesan dan memori yang sangat susah